Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu sedang mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Kamu pasti gak asing dong dengan nama Mocha, Payung Teduh, Efek Rumah Kaca, sampai Pamungkas. Mereka semua ini musisi independen alias indie karena memproduksi karya mereka sendiri tanpa campur tangan perusahaan atau label besar. Tapi kok bisa populer ya? Fansnya juga makin banyak. Lihat aja lagu-lagu musisi indie sering nangkring di halaman depan platform musik digital. Cuannya pasti banyak gak ya? Gampang gak sih jadi musisi indie di era serba digital kayak sekarang? Kita udah ngundang nih, manajer band rock vintage, Black Horses, Agathis Labilardieri. Langsung aja yuk kita ajak ngobrol di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara semuanya. Kali ini kita bakalan ngobrolin percuanan musisi indie di zaman sekarang ini kayak gimana sih? Kayaknya lagi hidup ya. Seringkali kita ketemu katanya musisi indie, tapi ternyata yang dengerin di Spotify banyak banget gitu, di stream banyak banget lagu-lagunya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya indie minor stream atau mainstream atau kayak gimana sih? Apa sih bedanya dengan adanya perubahan di digitalisasi sekarang untuk musisi indie? Langsung aja kita obrolin bareng manajer dari Black Horses, Mas Aga. Halo Mas Aga, apa kabar? Halo, kabar baik. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya soal aspek percuanan dan monetisasi musisi indie di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Oh, boleh diceritain nggak? Ini tentunya Black Horse udah punya audiensnya sendiri, udah punya fans hardcore-nya sendiri, tapi bisa dijelasin lagi nggak untuk mungkin yang baru kali ini dengar soal Black Horse? Horses ya? Horses ya, Horses. Itu ada banyak horsesnya soalnya. Berarti ya. kudanya banyak. Iya betul. Jadi Black Horses sendiri itu vintage rock band. Jadi memang dia band rock. Inspirasinya itu dari suara-suara band rock di tahun 70-an. Kalau di barat sana ada Black Sabbath, ada Led Zeppelin, ada Deep Purple mungkin yang ya pernah ke Indonesia lah ibaratnya gitu kemarin. Nah kalau di Indonesia mungkin kita punya ada Aka, ada Golden Wings, ada banyak lah, Rocks itu Indonesia dia punya. Atau yang mungkin yang lebih famous lagi Duo Kribo dan Godless itu yang memang umumnya lah di Indonesia. 70s siapa sih? Oh pasti Ahmad Albar 2000 gitu. Oh, referensinya ke situ ya. Referensinya ke situ. Mas Aga handle Black Horses sendiri udah sejak kapan nih? Start 2019 akhir sebelum lockdown dan sebagainya itu. Oke. Gitu. Cuman Black Horses sendiri itu udah start dari 2015 mereka. Udah lama banget ya. Dari SMA sih. Oh iya. We cannot really tell their age ya. Iya. Kalau dilihat dari appearance mereka gitu. Baik, kalau dilihat dari industri musik saat ini tuh sebenarnya kalau untuk musisi indie tuh kayak gimana sih? Apakah misalnya opportunity tuh jadi lebih banyak, misalnya untuk mereka bisa tampil di panggung-panggung konser-konser gede yang line-up-nya keren-keren? Well, pergerakannya cukup masif di Indonesia terutama ya, bisa dibilang semua orang bisa jadi musisi sekarang gitu. Oh iya bener. Karena memang banyak sarana yang sudah free ya. Contohnya ya dulu kita 2015 di mana-mana orang tuh punya video YouTube. Sekarang juga sama, orang yang bisa main musik gitu tidak lagi harus mungkin ke ajang pencarian bakat dan sebagainya, dia bisa punya kolamnya sendiri gitu. Jadi memang masif sih. Jadi kayak semua orang bisa bersinar dengan cara mereka sendiri kayak gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara soal kayak gini berarti kan definisi musik indie tuh sangat-sangat bisa jadi shifting atau juga kabur ya kalau zaman sekarang ya kan. Kayak aku misalnya kan kerja juga jadi news anchor di sebuah stasiun televisi gitu. Kita sering ngundang musisi ini, ternyata tuh yang stream musiknya tuh banyak banget. Dia tuh kayak istilahnya punya fans yang besar di sosmed mereka sendiri kayak gitu. Dan brandingnya juga sangat kuat. Nah kalau dari sisi seorang manajer, definisi musik indie tuh sekarang masih relevan atau perlu kita definisikan ulang kayak gitu?
Sebenarnya dari dulu sampai sekarang ya masih relevan gitu. Indie bisa dibilang independent, which semuanya dikerjakan sendiri lah gitu. Tidak ada campur tangan kapital, maksudnya campur tangan pihak perusahaan besar gitu di dalamnya. Itu sih yang kita bisa tarik satu underlying gitu. Bedanya apa sih antara mainstream dan indie gitu ya? Garis benang merahnya di situ. Tidak di capital ada. Itu ya bukan berarti bahwa mereka misalnya sekarang kan banyak kita lihat ya musisi indie tapi musiknya benar-benar well loved, well received, well listened. Bahkan untuk misalnya netizen sekarang juga maksudnya yang kayaknya nggak ada roots-rootsnya anak ini gitu tiba-tiba suka musiknya gitu. Kalau ini berarti nggak harus melulu kayak gitu ya, intinya di underlyingnya tuh capital bahwa mereka bisa grow dengan cara mereka sendiri gitu. Betul, ya. Betul. Oke, nice banget kalau gitu. Nah tadi kan kamu bilang bahwa setiap orang tuh bisa jadi musisi di zaman sekarang ini. Betul. Tapi bagaimana caranya biar bisa jadi musisi yang punya positioning yang kuat kayak gitu? Menurut kamu perlu kayak gimana sih sebenarnya? Based on my experience ya. Disclaimer mungkin lagi-lagi karena banyak musisi di luar sana, jadi mungkin tiap musisi punya journey yang berbeda gitu. Tapi kalau based on my experience gimana nge-handle Black Horses, sebenarnya gampang. Gimana cara ngambil positioning yang relevan lah itu. Bisa dibilang ya tarik satu keunikan. Let's say misalkan gini, kalau kita cuma ngomongin band rock itu ada banyak banget. Itu bisa di-define ke berbagai macam genre lainnya gitu, bisa nyambung ke banyak genre lainnya. Kita punya pop rock, kita punya math rock, kita punya banyak sekali rock. Tapi kalau once kita sebagai musisi gitu, kita bisa tahu, oh gue tuh mainnya kesini nih gitu. Kayak Black Horses, oke, Black Horses adalah vintage rock band 70s. Jelas, jadi dari situ benang merahnya ketarik, message yang mau disampaikan oleh musisi juga ketarik. Jadi misalkan, oke, vintage rock band berarti referensinya Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Pakaiannya gimana sih? Karakter suara dari audio musiknya gimana sih? Instrumen apa yang dipakai sampai ke hal kalau memang instrumennya let's say kayak semua gitar pakai ampli. Tapi amplinya ampli apa? Amplifier apa? Merek apa? Tahun berapa? Nah, itu memang harus dipikirin segitunya. Untuk dapat kayak oh, ini orang vintage gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita bandingin scene musik indie yang sebelumnya dengan yang sekarang tuh apa sih yang paling signifikan banget terasa perubahannya atau kemajuannya? Mungkin lebih ke arah orang-orang dulu nggak tahu atau lebih kayak mungkin dia nggak sadar gitu ada scene yang namanya indie. Dan oh ya udah ini musisi dia besar gitu. Let's say kalau kita ngomongin mungkin dulu tapi nggak dulu banget gitulah. 2015 atau 2016 gitu kita ketemu satu talenta berbakat kayak Kunto Aji dan kita tahu dia semuanya tuh diupayakan sendiri gitu. Jadi ke sekarang pun banyak orang yang terinspirasi dari situ. Banyak orang yang terinspirasi dari oh, Mas Kunto Aji bisa sendiri. Jadi solois sendiri gitu. Kenapa saya yang punya musikalitas juga nggak bisa sendiri gitu? Apa yang membuat saya tertahan? Nah, dari situ banyak musisi yang berpikir demikian sehingga oke, gue mau ngejalanin ini sendiri gitu. Karena Mas Kunto juga sering cerita lah gitu bagaimana dia dulu membangun karirnya gitu sampai di titik ini sekarang gitu. Ya semuanya memang dulu dia bikinin sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting mungkin modal dasarnya boleh dikatakan kalau dari cerita Mas Aga tadi punya musikalitas dan keunikan ya. Sebenarnya betul. Bisa aja nembus dunia musik zaman sekarang gitu, nggak terlalu banyak batasan kayak dulu kan, kayak harus go to the conventional platform kayak gitu ya. Sekarang sudah banyak kesempatan, banyak peluang, dan yang jelas sih memang kesempatannya sama lah. Ya semua orang kan bisa rilis di DSP, di digital streaming platform, semua orang bisa punya video YouTube. Jadi tinggal bagaimana musisi tersebut itu mau untuk ngolahnya aja. Nah kalau soal perilisan, kalau zaman dulu banget kayak gitu kan biasanya rilis musik tuh glundung langsung blek gitu kan. Kalau sekarang tuh kayaknya lebih suka kayak single dulu satu rame banyak dikenal, single lagi mini album kayaknya tuh bener-bener kayak di tease gitu ya, kayak sedikit keluarin kayak gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana sih? Apakah memang ada pergeseran kayak gitu juga? Sebenarnya kalau dibilang pergeseran dari fenomenanya ya kayak gitu tuh mungkin didasari dari aktivitas sosial media juga gitu. Di online ya, let's say kalau satu musisi dia belum yang memang masif banget gitu, fanbase-nya belum kebentuk dan sebagainya,
yang aku sering bilang juga sih ke klien gitu, musisi itu hidup dari rilisannya kalau masih kecil. Karena kalau dia nggak rilis nih, misalkan selama setahun gitu dia cuma rilis 1 album. Zaman sekarang kan semua orang udah banyak pilihan untuk dengerin musik siapa ya. Dan kalau kita nggak bisa keep the pace gitu ke mereka, ke orang-orang ini gitu, ya rilis album sekali jedar selesai, paling sebulan hidup. Maksudnya sebulan rilisan tersebut bisa beredar di mana-mana. Setelah itu banyak banget. Karena di DSP pun setiap Jumat itu rilis musik baru. Dan itu ribuan jumlahnya. Wow, sekarang tuh kan lagi musim ya, kayak misalnya musisi siapa ngelarang musisi siapa bawain lagunya, yang kayak gitu. Okay. Nah, saat kayak batasnya tuh tipis banget. Oke, ini yang nyiptain lagu, terus ada yang cover, dapat cuan banyak dari platform streaming kayak gitu. Kemudian dia manggung nggak punya lagu sendiri, bawain lagu orang, terus kayak gitu. Tapi dapat cuan juga kayak gitu. Ini tuh kayak gimana sih kalau point of view kamu dari seorang pelaku industri? Sebenarnya ini fenomena yang sudah cukup lama ya. Iya, mungkin, betul. Tapi mungkin baru banyak orang-orang yang atau musisi-musisi yang bersuara akan hal ini gitu. Sebenarnya mau dibilang sah-sah saja sih nggak sah juga ya untuk memanfaatkan lagu orang lain gitu untuk kepentingan cuan sendiri. Tapi lebih ke arah bagaimana sih yang punya lagu itu mau menindaklanjuti. Kita kan sekarang punya platform ada WAMI ya untuk legalitas lah ibaratnya, kayak ini hak ciptanya si musisi tersebut gitu. Nah karena kita punya WAMI sekarang, apakah dari musisi tersebut mau untuk mengurus hal tersebut gitu. Misalkan kayak kalau misalkan itu dinyanyikan di event, let's say di event yang cukup besar dengan skala festival dan sebagainya, ya musisi yang merasa bahwa lagu gue dinyanyiin di situ nih sama si musisi ini, sebenarnya tinggal bilang ke WAMI aja untuk nagih. Sebenarnya ya. Sebetulnya gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu membuat jadi misalnya jadi terdiscourage untuk bikin lagu kayak gitu ya. Karena memang sebenarnya sarananya untuk mengambil hak tersebut sudah ada, tinggal bagaimana musisinya mau atau enggak. Tahu juga kalau misalkan yang dinyanyikan itu ini sepengetahuanku ya soal legal royalty gini. Kalau memang musisi misalkan lagu gue dinyanyiin sama orang lain gitu di luar sana gitu, yang tanggung jawab itu bukan musisinya yang nyanyiin itu, tapi festivalnya atau acaranya yang harus bayar royalti ke saya. Karena kan mereka yang punya cuan ya, maksudnya bikin festival besar yang datang ribuan orang, yang dinyanyiin adalah lagu orang lain. Iya, festivalnya yang bayar. Oke. Gitu. Itu tadi manajer band indie Black Horses Agathis Labilardieri atau Aga yang udah jelasin keadaan industri musik ini sekarang ini. Masih ada obrolan seru lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Kita masih bakalan ngulik-ngulik lagi nih soal industri musik indie bareng manajer band indie Black Horses Agathis Labilardieri. Yuk kita lanjut lagi. Agak boleh diceritain gak journey-nya ini Black Horses dari menetas sampai akhirnya jadi headliners kayak gitu di festival-festival? Dulu sih memang sama ya, kayaknya pathway-nya, journey yang orang-orang ambil, main di beberapa gigs di sekitar,
berkomunitas yang jelas dengan musik-musik yang juga sejenis tapi pasti beda juga, ada perbedaannya gitu. Dan ikut banyak acara yang disponsori oleh pihak-pihak besar gitu yang berkepentingan gitu. Karena biasanya mereka punya brand mission kan. Dan kalau brand mission itu sejalan dengan musik yang disajikan oleh Black Horses, mereka juga akan tertarik untuk ngundang Black Horses aja karena ini represent our brand banget gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi memang dulu dari gigs ke gigs, dari komunitas ke komunitas sampai akhirnya punya chances karena dari komunitas tersebut mungkin ada koneksi atau suaranya makin terdengar dan masih sama sih yang dilakukan orang zaman dulu sama sekarang gitu. Bahwasannya pemain-pemain besar itu juga masih kok nyariin talent baru gitu dengan cara datang ke acara musik. Kalau bisa dibilang hoki-hokian lah ya. Misalkan dia datang terus yang main bukan Black Horses gitu, pas lagi bukan Black Horses belum naik, ya mungkin Black Horses nggak dilihat. Oh iya benar. Tapi kalau memang lagi lucky, dia datang, dia lihat Black Horses pas lagi naik, dan dia pikir ini oke kok, gue undang gitu. Nanti ya rezeki bakal datang sendiri sih. Nah, mau tahu juga nih sumber-sumber pundi-pundi percuanan dari musisi seperti Black Horses itu apa aja sih yang terutama mainnya ya? Mainnya, oke. Musisi pasti mainnya adalah manggung. Manggung yang Pasti. lebih banyak itu ya? Pasti. Oke. Kalau ditanya sumber cuan paling besar dari mana? Dari manggung. Dari manggung itu bisa ibaratnya bisa banyak hal terjadi lah. Let's say kita bermusik juga dibayar gitu. Kita juga seneng ketemu fanbase. Dan juga memang orang yang belum tahu Black Horses dia tahu Black Horses gitu. Jadi cuan paling besar dari mana? Dari manggung. Cuman kan kalau manggung itu kaitannya dengan eksternal ya. Maksudnya banyak counterparts yang harus ada di situ. Jadi untuk musisi indie gitu juga harus mikirin caranya gimana kalau mereka lagi nggak manggung. Cara paling simple adalah merchandise. Itu cara paling cepat lah. Gitu kan kita jual barang ya. Iya betul. Jual barang, bikin dengan harga sekian, jual dengan harga sekian, itu paling simpel. Cuman kan kalau itu kita harus cari, maksudnya kalau sudah punya fanbase, jelas fanbase-nya ada, jadi bisa jual langsung ke fanbase gitu, atau jual ke temen gitu yang memang appreciate dengan musik kita. Jadi memang itu sumber cuan kedua sih rata-rata musisi indie itu dari merchandise. Kalau royalti sendiri itu seberapa persen sih? Kecil apa gimana sih? Royalti itu sangat tergantung dengan, kalau sekarang kan digital ya, tergantung dengan angka streamnya. Dan Black Horses itu by online sebenarnya gak sebesar itu. Karena memang kalau banyak yang bilang kok lu tuh band manggung gitu, bukan stream gitu. Beda halnya kan karena aku juga pegang salah satu solois gitu juga. Dan indie juga. Dia streamnya 100 juta di Spotify. Wow, iya. Dan banyak karena memang base-nya dia dulu konten kreator dan orang sudah banyak tahu. Di YouTube juga sebesar itu berapa juta gitu subscribernya. Jadi kalau untuk solois seperti beliau gitu lah yang uangnya dari stream baru ada tuh. Berarti kalau Black Horses ini termasuk yang segmen pendapatannya, revenue-nya itu banyaknya dari konser kayak gitu ya, tipe musisi yang emang perlu dilihat secara langsung untuk dapat full experience-nya kayak gitu ya. Betul, karena memang yang disajikan secara daya jualnya ibaratnya, daya jualnya adalah yang disajikan secara live sama yang disajikan secara digital itu beda. Jadi memang orang tuh nyariin, gue mau lihat live-nya gitu. Jadi itu yang unique selling point yang dijual dari Black Horses gitu. Nah kalau sebenarnya kan musisi indie kayak gitu, apakah kita juga ada perlu ngerasain kayak pemerintah perlu bikin apa nih untuk lebih hidupin lagi industri musik di Indonesia, atau sebenarnya tadi organik aja? Kalau dari point of view kamu sendiri tuh kayak gimana sih? Sebetulnya kalau dibilang support dari pemerintah ya, sudah selayaknya itu disupport. Tapi bukan berarti pemerintah sejauh ini gak support ya. Iya. Karena dengan dipermudahnya ibaratnya, yang dulu tuh susah banget, kalau aku ngalamin tahun 2015 atau ke belakang gitu, susah banget untuk bikin event gig sendiri ya, komunitas gitu. Harus ada izin keramaian lah, izin apalah. Jadi itu banyak. Kalau sekarang itu sudah lebih, ibaratnya lebih leluasa, tapi gak yang seleluasa itu. Karena kan memang pemerintah punya regulasi ya untuk itu. Nah, yang belum disupport banget itu kalau menurutku adalah dari segi talentnya. Maksudnya gini, pemerintah itu kan bisa melihat sesuatu dari kacamatanya mereka kan. Dan kadang musik-musik yang memang sebenarnya bagus dan representing
itu tidak bisa dilihat pemerintah karena memang ya musik yang bagus dan representing itu belum tentu menjual again. Dan kalau dia tidak menjual kan berarti tidak ada banyak orang yang tahu. Tidak jadi top of mind orang-orang lah ketika ngundang festival atau bikin event gitu. Pelaku besar gitu kan kadang dia datang ke acara musik dan kadang yang punya kesempatan untuk main di acara musik yang cukup bergengsi itu justru bukan yang memang kayaknya ini yang dicari pemerintah. Gitu. Jadi memang talent scouting untuk menjadi lebih besarnya itu sulit. Kalau kita mau ibaratnya ambil contoh kecil gitu, semua orang sekarang notice ATI Rising gitu. Semua orang notice ada label besar di luar sana yang ada talent Indonesianya gitu. Tapi again itu di luar sana dan ada orang Indonesia yang berhasil untuk masuk sana. Yang di dalam negeri kurang disorot ibaratnya gitu. Kalau memang disorot pun ada beberapa talenta-talenta berbakat kayak VOB gitu, Voice of Baceprot yang dia hijapan tapi dia mainnya metal dan itu udah tour kalau nggak salah tour Amerika kemarin. Wow. Itu yang juga disorot oleh pemerintah gitu. Jadi memang indie gitu butuh gebrakan yang memang gebrakannya tuh mungkin skalanya internasional gitu, harus Asia Tenggara dan kalau pemerintah lihat baru dia kayak oh ini layak gitu. Jadi kenapa harus bersinar di luar dulu baru dilihat? Padahal tadinya mah deket gitu ya. Iya gitu. Kok nggak dilirik gitu ya? Betul, pas deket kenapa nggak dilihat? Perjuangannya musisi Indonesia tuh berat ya. Jadi kayak butuh penerimaan international audience dulu Yep, untuk lo kayak betul. bisa dilirik kayak gitu. Betul. Oke. Kemudian nih kalau menurut kamu sendiri dari sisi perlindungan haki dan lain-lain, apakah musisi indie itu lebih rentan atau sama aja sebenarnya risknya? Musisi indie lebih rentan, dibilang lebih rentan enggak juga sih karena memang tidak terlindungi oleh haki yang memang secara legality ya. Lagu ini dengan notasi ini dengan nama band ini gitu adalah miliknya si ini gitu kan. Memang kita yang indie kan nggak kepikiran ke sana ya. Yang kita pikirin ya udah gimana lagu kita nyampe luar aja, nyampe orang gitu kan. Itu udah kepuasan tersendiri gitulah buat beberapa musisi indie. Cuman kan lagi-lagi kalau ngomongin hak cipta kan panjang ya urusannya. Betul. Legal lah, harus ngecek notasinya lah, apalagi musik ya. Sekarang kan banyak yang namanya teknik sampling. Jadi kita ngambil bagian kecil dari lagu. Ini biasanya terjadi di scene hip hop sih. Lagu yang mungkin cukup terkenal gitu, let's say kalau luar negeri ada The Script gitu, diambil, disampling, di loop gitu, terus mereka isi bagian rapnya semuanya gitu. Jadi kan itu yang sangat tidak rentan gitu lah untuk masalah hak cipta gitu. Nah kalau di indie pun sebenarnya yang saya suka adalah lebih apresiatif karena kalau memang itu disampling oleh orang yang juga indie, juga orang lain atau yang terinspirasinya dari kita gitu dan orang lain tersebut, oh memang bukan pemain besar gitu, kita lebih appreciate banget malah. Sebetulnya karena lagi-lagi kalau mau diributin toh nggak ada uangnya di situ. Iya, anggap aja engagement ya. Yes, betul. Okay. Mau ngeributin apa coba? Bener. Malah mahal biaya ngeributinnya gitu. Mendingan kita rangkul sekalian. Oh berarti memang musik saya mengubah musisi tersebut gitu. Dan itu mungkin milestones yang orang-orang nggak banyak tahu bahwa itu sebuah milestones gitu. I see, jadi kayak kolaborasi daripada konfrontasi. Yes, betul. Oke, Aga boleh nggak minta outlook industri musik indie tuh bakalan kayak gimana nih di beberapa tahun mendatang kalau di Indonesia? Ini yang cukup bisa dibilang unpredictable. Let's say gini, kalau misalkan pemain besar gitu kayak label-label besar kita bisa tahu artis yang dirilis sama mereka, lagu yang dikeluarkan kita bisa kurang lebih oh ya udah begini gitu. Kita sudah tahu karakternya mereka semua gitu. Kalau indie ini bisa dibilang lagi di mana nih ramenya gitu. Karena kalau bisa ngomong fenomena gitu, 2015 tiba-tiba semua orang itu nonton Bara Suara, tiba-tiba semua orang tuh nonton Efek Rumah Kaca, nonton 420 gitu. Jadi kayak nonton The Upstairs. Jadi tahun segitu pun nggak ketebak kan. Ternyata mereka yang di mana-mana gitu. Nah kalau kedepannya pun aku juga nggak bisa banyak nebak gitu. Tapi yang aku tahu patternnya memang setiap tahun setiap berubah gitu loh. Benderanya ada di siapa, yang ramai itu di siapa lagi-lagi karena memang semua orang punya kolamnya masing-masing. Ketika orang yang dengerin metal dan rock, dia punya kolam sendiri yang memang orang-orang di pop gitu atau di jazz nggak dengerin ke sana. Dan semuanya
ibaratnya kalau dibilang secara negatif, semuanya asik sendiri gitu. Oh iya. Jadi kayak saking sehatnya industrinya, saking sehatnya independensinya, semua orang bisa asik sendiri dengan kolamnya masing-masing gitu. Tinggal nanti dari kolam tersebut ketariklah beberapa nama yang bisa masuk ke festivals, bigger festivals, dan bisa dilihat oleh banyak orang yang bukan dari kolamnya itu. Memang momentumnya itu yang dicari itu gimana caranya dari kolamnya itu bisa masuk festival yang besar. Wah, ilustrasi yang menarik. Iya. Mas Aga boleh kasih closing statement kah untuk teman-teman podcast Uang Bicara? Kalau mau bikin musik bikin aja, gak usah pikirin gimana ya nanti, karena itu masalah nanti. Oh iya. Bikin aja dulu, rilis aja dulu. Itu dia manajer band indie Black Horses Agathis Labilardieri atau Aga yang udah kasih banyak banget insight soal industri musik indie. Semoga kita makin mengapresiasi dan support industri musik anak negeri ya dengan mendengarkan di platform legal. Say no to bajakan please. Oke, kalau kalian punya saran masukan untuk Uang Bicara atau punya ide keren seputar ekonomi dan finansial, kami tunggu ya emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye-bye.